Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pendidikan agama Kristen, dengan topik Rasul Paulus dan surat-suratnya. Kita mulai dengan pertobatan Paulus. Peristiwa sejarah terpenting dalam kekristenan, yaitu musuh Injil, diubah menjadi pengabar Injil yang utama, yaitu bernama Saulus. Siapakah Saulus? Seorang dari suku Benyamin, warga Roma yang ada dan tinggal di Tarsus, di Kilikia. Dididik secara ketat menurut adat istiadat Yahudi, mempelajari bahasa Ibrani dan kitab suci, memiliki keahlian membuat tenda, mahir berbahasa Aram dan Yunani, serta pada usia 12 tahun sudah belajar di Yerusalem di bawah pimpinan dan bimbingan Gamaliel yang begitu keras mengikuti ajaran Judaisme. Kisah pertobatan Saulus tertulis di dalam 3 bagian dari kisah para rasul yang bersifat sejarah dan kesaksian pribadinya. Dan kisah pertobatan Paulus bukan sebuah halusinasi, tetapi suatu fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Kematian Stefanus merupakan duri yang mengganjal di hatinya Paulus. Peristiwa itu berbekas di hatinya dan tidak dapat terlupakan. Pertobatan Paulus ini menjadi pertobatan yang berkaitan dengan panggilan dan pengutusan Kristus ketika ia hendak menganiaya murid-murid Kristus yang ada di Damsyik. Dengan kekuatan dan kuasa yang penuh, ia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi berdasarkan pada ketetapan Allah dan kasih karunia-Nya, ia dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus Kristus dengan cinta kasih dan belas kasihan-Nya. Pelayanan Rasul Paulus segera dimulai di Damsyik dan melanjutkan pelayanannya di sinagog-sinagog, serta ia memperlengkapi diri, mempersiapkan diri ke daerah Arab. Tentulah secara pribadi ia dididik, dilatih oleh Tuhan Yesus. Ia diberikan hikmat, kekuatan, dan kuasa oleh Roh Kudus karena apa yang sudah dipelajarinya sejak masih usia 12 tahun sampai ia diberikan kemampuan untuk mengerti berbagai pengajaran dari Perjanjian Lama, memahami peristiwa-peristiwa dari hadirnya orang Kristen di Yerusalem dan di tempat-tempat lain, serta memperhatikan perkembangan pertumbuhan dari kehidupan orang percaya masa itu, bahkan menyaksikan bagaimana Stefanus memproklamasikan, menyatakan pribadi dan karya Yesus Kristus yang dinyatakannya berdasarkan ajaran Perjanjian Lama. Di dalam konteks seperti itulah, Rasul Paulus yang semula bernama Saulus benar-benar mendapatkan kasih karunia, menikmati pembaharuan dan transformasi di dalam hidupnya. Bahkan kita tahu ketika ia menghadapi tekanan, menghadapi ketidakpercayaan atas diri Paulus yang sudah bertobat, yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, tetapi ia tetap menjalankan pemberitaan Injil bagi banyak orang dari berbagai etnis. Dan kita bersyukur karena Tuhan juga menghadirkan seorang rekan pelayanan yang sejak semula Tuhan sudah persiapkan, yang bernama Barnabas. Dan inilah yang memberikan kepada kita pentingnya memahami konteks dari apa yang dihadapi Rasul Paulus ketika ia melakukan atau berhadapan di dalam pertobatannya. Dan iman Paulus di dalam Yesus Kristus sebagai Mesias yang sekalipun menimbulkan bentrok atau kecurigaan atau perlawanan dari orang-orang Yahudi yang tadinya berteman dengan dia, berkoalisi dengannya untuk menghapuskan dan menghancurkan kekristenan. Sekarang ia berbalik menyatakan iman kepada Kristus dan memberikan penjelasan, pengertian, pengajaran tentang siapakah Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi, baik yang di Damsyik maupun di kota-kota lain. Kita melihat riwayat singkat Rasul Paulus
Paulus dilahirkan di Tarsus, sebuah kota perdagangan di Asia. Sejak kecil, Paulus dibesarkan dan dididik di dalam ajaran tradisional Yahudi dan Judaisme. Sejak umur 12 tahun, Paulus belajar di Yerusalem di bawah pembinaan langsung dari Gamaliel. Gamaliel adalah seorang anggota Sanhedrin yang disegani oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Dan kita tahu bahwa hanya orang-orang khusus yang punya kemampuan khusus, yang punya potensi yang khusus, yang dapat dididik oleh kelompok Sanhedrin. Dan kita menyaksikan bagaimana Rasul Paulus itu dibentuk, diperlengkapi, dipersiapkan sedemikian rupa untuk dapat masuk menjadi anggota Sanhedrin juga. Namun kita melihat bagaimana Rasul Paulus diubah oleh Kristus dan menyaksikan karya Kristus melaluinya. Paulus menganggap berbuat baik ketika dirinya menganiaya, menyiksa dan memenjarakan orang-orang Kristen karena mereka menganggap atau dianggap oleh Paulus dan teman-temannya sebagai penghujat dari Yahweh yang telah mempertuhankan Yesus. Pengakuan iman itu mendorong Paulus meminta surat kuasa dari pemimpin agama Yahudi dan para ahli Taurat untuk mengejar sampai akar-akarnya apa yang Paulus kerjakan. Paulus bersama rekan-rekannya pergi menuju Damsyik untuk maksud yang telah direncanakannya. Namun di tengah perjalanan menuju Damsyik, Tuhan memanggil Paulus dan menetapkannya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Panggilan dan pengutusan Kristus bagi Rasul Paulus sesuai dengan rancangan Allah. Paulus pergi ke berbagai kota dan wilayah, dari Asia Kecil, Asia Utara, sampai ke wilayah Eropa, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan kuasa, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Paulus dan rekan-rekan pelayanannya pergi ke wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh Helenisme, yaitu kebudayaan Yunani atau filsafat Yunani atau pemikiran Yunani, dan Judaisme, yaitu wilayah kekuasaan yang dikuasai oleh pemikiran-pemikiran Yahudi, kebudayaan Yahudi, agama Yahudi, tradisi Yahudi, yang ada di dalam pemerintahan kekuasaan kerajaan Romawi. Paulus dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan hikmat dari Allah, masuk ke sinagog-sinagog Yahudi dan ke tempat-tempat umum, di rumah-rumah ibadah, dan di Areopagus Yunani untuk memproklamasikan kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu dampak yang terjadi adalah gereja-gereja Tuhan berdiri dengan pesat dan menyeluruh di berbagai tempat di Asia, bahkan sampai ke daerah Eropa. Kita bersyukur melalui apa yang dikerjakan Rasul Paulus yang tentunya atas dasar kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus. Paulus dan rasul-rasul lain mendirikan gereja, dan nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan serta diagungkan di mana-mana sampai dengan saat ini, di Eropa, Asia, Afrika, Australia, Amerika, bahkan di bagai-bagai tempat. Beberapa kali Paulus ditangkap dan diadili, baik di Efesus, di Filipi, di Roma, dan tempat-tempat lain. Tetapi kuasa Allah menopangnya, menjaganya, memeliharanya. Semakin ia dihambat, semakin terbentuk jemaat Tuhan yang militan, yang berani menyatakan kebenaran di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan kita melanjutkan apa yang ada di dalam pemikiran daripada apa yang dituliskan mengenai riwayat singkat Rasul Paulus. Setelah Paulus ditangkap untuk kesaksiannya dan kesekian kalinya di Troas dan dipenjara di Roma untuk kedua kalinya, Paulus pun menulis surat kepada Timotius, dan ia akhirnya pada waktu yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dihukum mati, dijatuhkan hukuman oleh pengadilan Roma, dan mati martir dipenggal kepalanya. Selama pelayanannya, Rasul Paulus telah mendidik penerus pelayanannya untuk melanjutkan perjuangan imannya. Melalui gerejanya, Paulus mendidik Timotius, Titus, Filemon, Onesimus, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Dengan demikian tidak ada yang tidak memiliki pemimpin dalam jemaat Tuhan di masa itu.
Setiap tempat, setiap ada gereja, ada pemimpin-pemimpin yang membimbing, mengarahkan, mengajarkan tentang keselamatan hidup kekal hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus satu-satunya. Surat-surat Paulus. Yang pertama, surat jemaat Paulus menuliskan kepada 7 jemaat di Roma, Korintus, Efesus, Galatia, Filipi, Kolose, dan Tesalonika. Ketujuh jemaat itu memiliki berbagai variasi pergumulan, persoalan dalam diri jemaat. Ada 2 surat yang ditujukan kepada jemaat yang tidak didirikan Paulus. Tetapi Paulus punya keinginan, kerinduan, harapan supaya pengajaran pengertian yang sudah diterimanya dari Tuhan Yesus, yang sudah diperolehnya oleh Roh Kudus, ia mengirimkan surat kepada jemaat di Roma dan jemaat di Kolose. Kedua surat itu sangat-sangat unik. Surat Roma menjelaskan mengenai dasar-dasar teologi iman Kristen, sedangkan surat Kolose menjelaskan mengenai siapakah Yesus Kristus. Kedua surat pribadi, Paulus menulis surat kepada 3 pribadi, yakni Timotius, Titus, dan Filemon. Ketiga pribadi ini adalah murid-murid Paulus yang berbagian dalam pelayanan Paulus, baik dalam penerusan penggembalaan, pengajaran, penginjilan di wilayah Efesus, Kreta, dan di Kolose. Di dalam surat-suratnya, Paulus menulis kepada 7 jemaat, dan ia menjelaskan apa yang dinyatakan Tuhan, dan ia melakukan pengajaran, menyelesaikan atau memberikan solusi, dan tentunya seluruh surat itu dinafaskan, diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada Paulus. Surat Paulus kepada 3 pribadi pun demikian, untuk mendorong, memimpin, mengarahkan, bahkan memberi kekuatan, memberi teguran, memberi penghiburan kepada Titus, Timotius, Filemon untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjadi pemimpin rohani di zaman itu. Apa yang Tuhan nyatakan melalui surat-surat ini, kita bisa menyaksikan bahwa kronologi kegiatan Paulus itu terlihat jelas dalam Kisah Para Rasul, mulai daripada Kisah Para Rasul dari hari Pentakosta, pertobatan Paulus, kunjungan Paulus ke Yerusalem, kunjungan Paulus yang kedua ke Yerusalem, perjalanan misinya, dan sidang di Yerusalem. Seluruhnya dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul, lalu kita bisa baca di dalam surat-surat Paulus. Surat Galatia, surat pertama yang dinyatakan, dituliskan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus untuk jemaat Galatia, untuk menegaskan bahwa hukum yang memerdekakan sebagai makna carta emansipasi rohani yang berkaitan dengan apa yang dinyatakan di dalam Injil Yesus Kristus. Tujuan dari surat Galatia ini adalah jemaat di Galatia, di wilayah Galatia, bagian utara tengah Asia Kecil, yang pernah dikuasai oleh bangsa Gaul pada abad 3 sebelum Masehi, oleh kerajaan Romawi menjadi wilayah kekuasaan provinsi, dan akhirnya banyak gereja juga ditumbuh kembangkan di wilayah provinsi Galatia ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan berkarya melalui Rasul Paulus dan membimbing, memberikan arah, bahkan menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Dan tentulah di sana tujuannya adalah agar jemaat di Galatia tetap memiliki pengertian, pemahaman tentang Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus sudah membimbing dan mengarahkan, memberitakan Injil, bahkan mendirikan gereja di Galatia sebelum sidang di Yerusalem. Isi dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia adalah pembelaan terhadap kebebasan Kristen sebagai sebuah esai, sejarah dan proses menentang penyelewengan terhadap Injil, dan sangat keras isi daripada berita yang disampaikan atau dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan kita bisa membacanya, ada 6 pasal dalam surat Galatia ini, dan kita bisa menelusurinya apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus untuk jemaat Galatia, dan bermanfaat, berguna juga untuk kita. Karena surat Galatia adalah juga firman Tuhan. Dan kita bisa membaca, mempelajarinya, bagaimana melalui surat Galatia ini ada pembenaran oleh iman, tanpa mengabaikan ketaatan kita kepada hukum Taurat.
Selanjutnya kita bisa menyaksikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 sampai dengan pasal 21 berkaitan dengan apa yang menjadi program pelayanan Rasul Paulus. Setelah sidang pertama di Yerusalem berakhir, Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia. Kemudian Paulus dan Silas memberitakan kabar baik, membangun gereja, mengembangkan gereja di Yerusalem, di Antiokhia, sampai ke Antiokhia, sampai ke wilayah Syria, ke Kilikia, dan perbatasan Asia Kecil. Kemudian misi selanjutnya ke Asia Kecil, ke wilayah-wilayah yang ada di Asia Kecil, dari Antiokhia, Syria, ke Tarsus, ke Kilikia, bahkan ia menyampaikan pengajaran bersama dengan Silas di Listra, di Derbe, berjumpa dengan Timotius dan mengajak Timotius untuk melayani di dalam persiapannya untuk menjadi pemimpin dari suatu tempat pelayanan gerejawi. Dan tentunya di dalam pergumulannya antara Judaisme dan Helenisme, akhirnya Timotius pun mengikuti ketentuan hukum Taurat, disunat, tapi Timotius kita tahu ia adalah orang Yahudi dan yang menerima pengajaran Yahudi, tetapi juga ia adalah orang yang sudah memahami tentang Kristus. Surat kedatangan Paulus menenteramkan jemaat di Galatia dan melanjutkan pelayanannya ke daerah-daerah lain di Mesia, Bitinia, dan tempat-tempat lain di Asia bagian barat. Mari kita lihat dan pelajari lagi bagaimana surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika, surat ini ditulis di kota Korintus sekitar tahun 51 Masehi, lalu mendapatkan pengertian dan pemahaman mengapa itu perlu dari hasil laporan pelayanan Timotius dibawa ke Korintus, dan topik yang perlu dipahami dari surat Korintus ini adalah keteguhan iman menghadapi penindasan orang Judaisme. Lalu dilanjutkan dengan 2 Tesalonika. Surat ini ditulis untuk menghindari kesalahpahaman mengenai hari Tuhan yang telah tiba dan nasihat-nasihat Paulus. Kedua surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini mengandung seluruh kebenaran Kristen, percaya pada Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, dan memilih untuk menerima keselamatan melalui Yesus Kristus yang diberitakan oleh kekuatan Roh Kudus. Kristus yang akan datang kembali ke bumi dari surga. Selanjutnya kita melihat surat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus berencana pergi ke Roma dengan tujuan agar berita Injil disampaikan dan pengaruh Injil itu ke seluruh negeri di bawah kekuasaan kerajaan Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat ini merupakan langkah awal usaha pelayanan Paulus yang telah ditulis dan dikirim dari Korintus atau dari Filipi. Jemaat di Roma terdiri atas berbagai bangsa dan tidak diketahui secara pasti asal-usul jemaat ini terbentuk. Yang pasti, Rasul Paulus punya satu keinginan agar jemaat ini mendapatkan pengajaran, pengertian inti daripada kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Surat Roma berisi pernyataan kebenaran Tuhan kepada manusia dan penerapannya pada kebutuhan rohani manusia untuk menjadi sandaran dan pemahaman akan ajaran Kristen bagi gereja sampai saat itu dan tentunya berguna sampai saat ini. Akhir dari pelayanan Paulus tertulis di dalam bagian dalam Kisah Para Rasul, khususnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, 21 sampai 28. Dan Paulus mengerjakan pelayanannya mulai masa pelayanan Paulus di penjara, bahkan Paulus memberitakan firman Tuhan di berbagai tempat. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat ini memiliki suatu pernyataan kebutuhan dari jemaat itu. Surat ini adalah surat yang penting karena berkaitan dengan pokok pikiran dari pemikiran Kristen yang penting, yang dapat kita lihat dan kita pelajari. Ada yang mengatakan dan ada yang berpendapat surat Roma ini merupakan kristalisasi pengajaran Paulus yang berkaitan dengan keberadaan manusia yang berdosa, berita Injil, keselamatan hidup kekal, pelayanan anugerah, pelayanan sosial, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Kristen. Kita dapat membaca dan mempelajari surat Paulus ini dengan utuh, dengan lengkap, dengan sungguh-sungguh, dan tentunya ini mendidik karena berkaitan dengan ajaran-ajaran pokok kekristenan. Isinya
Tentu kita tahu dengan tema pernyataan kebenaran Tuhan kepada manusia dan penerapannya pada kebutuhan rohani manusia. Surat ini ditujukan bagi bangsa non-Yahudi, namun juga kita bisa melihat bagaimana Paulus menyatakan dan menyaksikan surat ini mengenai juga apa yang diajarkan diterima oleh orang-orang Yahudi atau orang Israel pada masa lalu dan masa saat itu. Dan ia memperkenalkan dirinya sebagai rasul dari segala bangsa. Di dalam surat Roma ini kita menemukan ada pembukaan, ada kebutuhan akan pembenaran, perwujudan pembenaran ilahi, hubungan antara pembenaran dan bangsa Yahudi, pilihan atas Israel, keselamatan Israel, penerapan pembenaran pada kehidupan gereja, dan kesimpulan serta kata-kata yang ditambahkan. Jadi 16 pasal berkaitan dengan isi surat Roma ini. Dan kita ketika membaca, kita akan melihat dan memperhatikan surat Roma menjadi sandaran teologi Kristen dengan metode logika. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada yang benar sekalipun. Dan melalui Yesus Kristus, setiap orang mengalami pembenaran berdasarkan iman. Serta bagaimana kita menjalankan hidup, persoalan pribadi yang timbul akibat hubungan rohani yang baru, serta bagaimana membahas keselamatan oleh iman atau melalui iman, pilihan Allah, serta membahas bagian-bagian praktis dari kehidupan orang Kristen. Dengan demikian, kita bisa melihat pelajaran rohani dari surat Paulus. Maksud Injil diberitakan dan diajarkan. Panggilan dan tugas pelayanan Rasul dan keinginan Rasul untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Berkaitan dengan murka Allah atas fakta dosa, menyatakan Injil adalah kekuatan Allah, serta karya keselamatan Yesus Kristus. Tuhan Yesus penebus yang membenarkan di dalam setiap orang percaya berdasarkan kasih karunia Allah, berdasarkan kebangkitan Kristus, pendamaian, hidup yang baru, hidup yang berbuah, dan hidup oleh Roh, serta hidup serupa dengan Kristus. Dan akhirnya pengenalan akan Yesus Kristus dinyatakan, ditegakkan, diajarkan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dengan demikian kita mempelajari secara singkat mengenai siapakah Rasul Paulus dan surat-surat yang utama, yang pertama dan yang berkaitan dengan pelayanan Rasul Paulus yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, dikaitkan dengan surat Galatia, surat Tesalonika, dan surat Roma. Tuhan Yesus memberkati kita.